Good morning my dear students, mari persiapkan diri belajar. Subtema 2 pembelajaran yang ketiga dan keempat. Anak-anak, Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Nah, kita baca teksnya ya. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena bisa sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Nah, kain adat biasanya dipakai saat upacara adat, Nak. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Jadi multifungsi ya. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Wow. Nah, mari kita lengkapi teks menurut kain adat Indonesia. Nah, kita tulis dulu nama-nama kain yang sudah kita ketahui beserta daerah asalnya. Nah, ini dia nama pakaiannya. Ada kain songket, ya kan, berasal dari suku Melayu. Kain sasirangan itu berasal dari suku apa, Nak? Suku Banjar atau berada di Kalimantan. Kemudian kain batik dan lurik ini berasal dari Jawa. Kemudian kain tenun ini berasal dari Nusa Tenggara. Nah, kamu cari ya yang nomor 5, nama kain dan juga daerah asalnya. Nah, kita pelajari kembali teks kain adat Indonesia, kemudian kita tuliskan kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian kita tulis informasi dari setiap kalimat utama. Nah, ini sudah dicantumkan pokok-pokok informasi dari paragraf 1 hingga paragraf yang kelima. Misalnya paragraf pertama, kalimat utamanya itu Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Kemudian paragraf kedua, salah satu kekayaan Indonesia adalah kain adatnya. Paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Nah, untuk bahan kelima, kamu dapat berdiskusi dengan orang tua ya melalui teks bacaan kita. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah berlatih tarian. Nah, pagi hari ini kita berlatih tari kreasi menenun. Kita dapat berkreasi seperti Dayu. Nah, berikut Miss tampilkan tarian kreasi menenun. Ini dia berikut contohnya ya, Nak. Baik, kita lanjutkan ke subtema 2 pembelajaran yang keempat. Dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama. Nah, ini dia jenis-jenis pakaian anak-anak. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah.
Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Jadi Lani ataupun kita memiliki banyak jenis pakaian. Nah, Lani juga memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Mari kita amati teks pada halaman sebelum ini, kemudian kita cari informasi dari setiap paragraf. Kita tulis di tabel yang ini ya nak, yang Miss tampilkan. Nah, ada beberapa paragraf dan beberapa informasi. Yang pertama, dari paragraf pertama yaitu bermacam-macam jenis pakaian. Paragraf kedua, seragam sekolah dipakai sesuai jadwal. Kemudian yang ketiga, saat di rumah Lani mengenakan pakaian rumah. Kemudian yang keempat, Lani memiliki pakaian yang dipakai untuk berolahraga. Nah, untuk paragraf selanjutnya kamu dapat meneruskannya dan membaca teks mengenai pakaian Lani dan menuliskannya di buku catatan kamu ya. Nah, anak-anak, saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan orang tuamu jenis-jenis pakaian saat ini. Nah, contohnya yaitu jenis pakaian sekolah, contohnya seragam putih-putih, seragam putih merah, batik, seragam khas Kartini Handayani, dan seragam olahraga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian kita masuk jenis pakaian rumah. Nah, banyak sekali ya nak. Bisa celana selutut, baju bebas, rok, kaos, dan sebagainya. Kemudian pakaian tidur itu contohnya celana dan baju panjang. Nah, untuk jenis pakaian nomor 4, 5, dan 6 kamu dapat berdiskusi dengan orang tua, lalu kamu dapat menjawabnya di buku catatan tematik kamu. Oke nak, berikan contohnya juga ya. Anak-anak, cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, manfaat saling menghargai perbedaan, maka akan tercipta suasana yang rukun, damai, dan tentram, dan saling menghargai dan juga menghormati. Amatilah anak-anak di sekitar rumahmu, apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Nah, tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia tentang keberagaman anak-anak atau teman sebaya kamu yang ada di lingkungan sekitarmu nak. Nah, manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai, tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di kota, ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang, mereka pandai meluncur di dalam air. Kita lanjut ke matematika ya. Masih ingatkah kalian tentang tangga satuan berat? Tangga satuan berat terdiri dari kilogram, hektogram atau setara dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan terakhir adalah miligram. Ingat ya, setiap turun satu tangga ditambah 0 sebanyak 1, atau kalian bisa mengkalikan dengan angka 10. Dan setiap naik tangga 1 dikurangi atau dihilangkan angka nolnya sebanyak 1, atau juga bisa dibagi dengan angka 10. Lalu bagaimana cara merubah satuan berat? Perhatikan contoh berikut ini. Ada soal 3 kg sama dengan titik-titik gram. Caranya adalah
Kita lihat dari tangganya. Dari kilogram menuju gram itu turun tangga ya. Turun berapa anak-anak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Ya benar. Dari kilogram menuju gram turun 3 tangga. Kalau turun 1 tangga ditambah 01, maka turun 3 tangga adalah ditambah nolnya sebanyak 3. Jadi 3 kilogram sama dengan 3000 gram. Perhatikan contoh soal yang lainnya. Di sini ada tipe soal 4000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Sekarang kita perhatikan lagi tangga satuan beratnya. Dari gram menuju kilogram itu naik tangga. Ayo anak-anak kita hitung naik berapa tangga? 1, 2, 3. Ya benar. Dari gram menuju kilogram itu naik 3 tangga. Jika naik 3 tangga, maka 0 pada angkanya itu dihilangkan 3. Nah, dihilangkan 3 ya, berarti dari 4000 gram dia akan menjadi 4 kilogram. Karena nolnya tadi dihilangkan 3 ya anak-anak. Soal cerita satuan berat. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram kerupuk tersebut? Nah, kita temukan soalnya yaitu 1300 gram sama dengan titik-titik kilogram. Ingat ya, kalau gram menuju kilogram itu biasanya berupa ribuan. Jadi kita pisahkan ribuannya dengan ratusannya ya. 1300 sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Maka 1000 gram dapat dirubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 1 kilo dan lebihnya adalah 300 gram. Soal cerita satuan berat yang lain, ayah membeli buah alpukat sebanyak 4 kilo 200 gram. Maka berat buah alpukat yang dibeli ayah dalam gram adalah, nah di sini dapat kita ketahui soalnya berupa 4 kilo ditambah 200 gram sama dengan titik-titik gram. Nah, 4 kilo kita rubah dulu menjadi gram supaya dia dapat ditambahkan dengan 200 gramnya itu ya anak-anak. 4 kilo menjadi gram yaitu 4000 gram. Nah, karena dia ini sudah 200 gram, maka tidak perlu dirubah ya. Jadi tetap ditambah 200 gram. 4000 gram ditambah 200 gram yaitu 4200 gram. Hari ini kita akan belajar tentang berat benda. Siap belajar bersama-sama? Ayo kita mulai. Alat untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Timbangan ada berbagai macam. Satuan berat ada gram, ons, dan kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ayo kita timbang berat pisang ini. Jarum di timbangan menunjukkan angka 3, berarti berat pisang adalah 3 kilogram. 3 kilogram ada berapa ons ya? Mari kita ingat 1 kilogram ada 10 ons. Jadi 3 kilogram yaitu 10 ons tambah 10 ons tambah 10 ons. Jadi 3 kilogram sama dengan 30 ons.